Halo Sobat Vita, selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Coach Erik. Dan saya Coach Davina. Oke, saya adalah seorang nutrisionis yang kurang lebih sudah 5 tahun berkecimpung di bidang nutrisionis. Dan saat ini saya juga aktif sebagai salah satu coach di aplikasi Vita. Aku juga sama, saya adalah salah seorang coach yang aktif di aplikasi Vita. Dan saat ini saya sudah kurang lebih 4 tahun berkecimpung sebagai pelatih kebugaran. Nah, ada nutrisionis dan juga ada pelatih kebugaran ya. Lengkap. Oke, Sobat Vita semua, di kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menurunkan berat badan dengan aman, nyaman, dan juga tepat. Betul ya Coach ya. Kita udah punya beberapa pertanyaan nih yang kita dapat. Biasanya sih pertanyaannya tentang weight loss nih ini aja. Karena orang-orang tuh biasanya kepengen tahu gitu prinsip-prinsipnya. Jadi yang benar-benar simpel dan mudah dipahami. Iya. Gitu. Nah ini kita akan mulai nih satu-satu. Gimana nih Coach? Kita Boleh. lihat aja pertanyaannya. Boleh, Okay? langsung aja ya. Sip. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Paling sering ditanyain, apa itu diet yang benar? Apa itu diet yang benar? Iya, ada nggak sih Coach definisinya diet yang benar tuh apa gitu? Satu definisi. Oke, mungkin banyak orang ya Coach ya, banyak orang punya persepsi yang salah atau pemahaman yang salah tentang diet. Bahkan ketika mereka memutuskan untuk diet, mereka ada yang melewatkan waktu makan atau mereka tidak mengkonsumsi makanan tertentu. Betul. Ya karena diet gitu Ya, kan. Balik lagi, kamu kenapa nggak makan malam? Aku lagi diet. Kamu kenapa nggak makan nasi? Aku lagi diet. Ya, Sebenarnya ini yang harus kita luruskan. Betul. Ya, jadi makna atau pengertian diet sendiri nih ya Coach adalah pengaturan. Oh, oke. Iya, atur. Kita harus mengatur apa yang kita makan, seberapa banyak, dan kapan nih kita harus makan. Gitu. Jadi diet bukan misalnya nih Coach Davina ketemu teman, kok kamu nggak makan? Lagi diet. Atau misalnya nih jalan-jalan lagi mesen kan, kok kamu pesannya cuma air mineral nih. Kok kamu nggak pesen? Aku lagi diet. Nah, ini yang salah. Oke. Betul. Gitu ya, Coach. Terus jadinya apa itu? Boleh konsumsi, boleh apapun boleh kita konsumsi, tapi ada batasan. Oke. Secukupnya ya kita mengatur di situ. Kita mengatur apa yang kita makan, seberapa banyak, dan apa nih bahan makanannya. Terus konteks diet sebenarnya juga luas ya Coach. Diet untuk weight loss misalnya, atau orang yang punya diagnosa atau penyakit tertentu nih, misalnya diabetes, ginjal, itu kan juga butuh penanganan diet khusus. Jadi bukan hanya diet tuh bukan cuma untuk nurunin berat badan ya Coach ya? Bener. Selama ini kan orang kayak ngomong diet, nurunin berat badan. Konotasinya selalu ke situ. Pasti, tapi sebenarnya kan pengertian diet itu kan luas ya. Iya, betul. Jadi lebih ke arah mengatur pola makan. Mengatur, betul. Jadi kalau yang benar itu gimana nih Coach? Yang mengatur, contohnya apa dulu nih? Weight loss ya? Weight loss, kita lagi ngomongin weight loss nih ceritanya. Mengatur pola makan untuk weight loss. Nah biasanya nih balik lagi di awalnya aku bilang kan bahwa kadang-kadang orang yang ingin menurunkan berat badan ya Sobat Vita tidak makan malam atau bahkan lebih parahnya nggak sarapan loh. Ya, atau nggak makan sama sekali juga nggak ada loh Coach. makan sama sekali, bener. Ataupun cuma minum air doang. Betul. Nah itu pertanyaan lemes nggak ya? Iya, nah itu dia benar. Oke, teman Sobat Vita semua. Jadi ketika diet nih, pengaturan waktu makannya tetap Coach. 3 kali makanan utama, breakfast, lunch, dan dinner, dan 2-3 kali selingan di antara jam makan. Itu tetap ya. Jadi ini hubungannya juga sama pertanyaan kedua nih. Jadi bagaimana jika seseorang ingin menurunkan berat badan dan ingin mendapatkan berat badan yang ideal melalui diet atau mengatur pola makan? Bagaimana seseorang ingin menurunkan berat badan atau untuk mendapatkan berat badan ideal? Sebenarnya simple sih Coach. Yang pertama, ketika kita udah ngerasa ada banyak lemak nih di lipatan perut, atau perempuan biasanya di lengan ya kan. Kalau laki-laki paling banyak penumpukan lemak paling banyak di bagian perut ya kan. Nah, kalau kita udah ngerasa seperti itu atau cek timbangan kita kok makin hari makin naik nih ya. Kayak segeralah mulai diet ya. Kunci diet sebenarnya ada di diri kita sendiri sih Coach. Bukan orang lain, bukan. Jadi Coach Davina sebagai seorang personal trainer dan saya sendiri sebagai seorang nutrisionis cuman membantu ya. Betul. Tetapi semua balik memotivasi. Tapi kan semua balik lagi pada Sobat Vita semua ya. Benar. Jadi mulai yang pertama pastinya adalah mengatur yang tadi. Diet, weight loss tadi. Mungkin awalnya cemilannya goreng-gorengan atau makanan tinggi kalori, permen, coklat atau cake. Nah,
Langkah pertama mungkin Sobat Vita semua bisa mengganti menu kudapan atau cemilan dengan salad buah. Atau buah-buahan segar, jus ataupun smoothie yang lebih rendah kalori tetapi padat atau punya banyak zat gizi nih di dalamnya gitu. Terus yang kedua, misalnya makannya nggak beraturan gitu kan, yang tadi kayak tidak sarapan. Kalau kita nggak sarapan pagi, otomatis di jam-jam 9 atau jam 10 itu kita udah sibuk mencari menu kudapan atau cemilan yang tinggi kalori, gorengan dan sebagainya. Terus makan siangnya, makan terburu-buru, porsinya double porsi. Nah itu sebenarnya persepsi-persepsi atau cara-cara yang perlu diubah. Oke. Gitu. Jadi jika menurunkan berat badan ya itu kita harus rubah ya pola rubah pikirnya dulu, itu. Betul. Nah tapi bagaimana sih Coach, sekarang aku mau nanya gimana sih cara mengetahui tubuhnya itu sebenarnya udah ideal apa belum gitu? Oke, bagaimana? Apa feeling aja gitu, ngaca terus feeling atau ya? ada skalanya gitu yang kita bisa nah kalau kita di Indonesia sendiri kita pakai standar yang namanya indeks massa tubuh. Ya atau IMT. Nah rumusnya sebenarnya simple ya Coach. Berat badan, jadi IMT itu adalah rumus dari IMT adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan tapi diubah dulu kayak meter. Kuadrat gitu. Jadi contohnya nih misalnya Coach Davina berat badannya berapa? 52. Tinggi badannya? 158. 158 dikonversikan ke meter, kurang lebih 1,58 dikuadratkan atau dikali 1,58. Ya, jadi berat badan tadi dibagi hasil perkalian tadi. Terus lihat hasilnya dari 18,5 sampai dengan 23 berarti normal nih. Itu masih dalam kategori normal ya? Betul. Berarti di bawah 18,5 berarti udah statusnya underweight. Yes, ya mungkin betul. Ya. Sementara untuk 23 sampai dengan 25 udah masuk kategori over. Di atas 25 udah obes. Oke. Gitu. Jadi di tubuh sudah ideal atau belum itu di rentang yang kamu bilang tadi normal. Betul. Ya Coach. Oke, baik. Perhitungannya harus benar ya. Siap. Nah, kalau udah tahu berat badan tubuh idealnya berapa berdasarkan IMT tadi, terus ada nggak sih caranya untuk mengetahui anjuran kalori harian yang dia harus penuhin gitu, apalagi khususnya untuk yang mau weight loss itu? Oke, sebenarnya untuk mengetahui anjuran kalori atau kecukupan kalori harian seseorang itu kan ada dipengaruhi oleh faktor usia ataupun faktor aktivitas dan tinggi serta berat badan ataupun ada diagnosa atau penyakit-penyakit penyerta lainnya gitu. Tapi kan nggak mungkin ya Coach Davina sendiri kalau seandainya Coach Eri kasih rumus nih hitung kebutuhan kalori ribet nggak? Ribet. Nah kita ambil rata-rata aja kebutuhan atau kecukupan kalori per hari orang Indonesia adalah 2000. Gitu ya. 2000 kilokalori per hari. Nah untuk Sobat Vita yang mau weight loss kita kurangi 300. Gitu. Jadi memang didefisitkan ya? Iya, didefisitkan. Oke, Coach Arik, ini pertanyaan terakhir nih. Kan kita tahu ada anjuran isi piringku dari Kemenkes. Betul. Nah, gimana nih cara ngatur anjuran isi piringku ini kalau kita mau defisit kalori untuk weight loss? Sebenarnya simple ya Coach. Bagaimana kita mengatur isi piringku jika ingin melakukan diet weight loss tadi. Nah, sebenarnya yang sudah dianjurkan Kemenkes dan sudah dipromosikan kemana-mana, itu setengah dari isi piringnya harus berisi atau harus diisi oleh sayuran dan juga buah. Sementara setengahnya lagi diisi oleh sumber karbohidrat seperti nasi, kentang, jagung, dan sebagainya. Dan jangan lupa juga diisi oleh lauk pauk tinggi protein lainnya. Itu. Jadi kalau selama ini yang kita tahu ya banyak orang yang masih makan satu piring full nasi semua kan Coach, lebih parahnya ditambah mie, difullin pakai mie kan. Nah Sobat Vita setengahnya harus diisi dengan sayur dan buah ya. Jadi sayur dan buah tuh kalau Sobat Vita kalau lagi mau defisit kalori jangan lupa isi piring dengan sayur, buah dan protein. Jangan hanya karbohidrat. Boleh ditambahin lagi nggak? Silakan. Nah terus satu lagi nih yang sering banget Sobat Vita lupain yaitu metode pemasakannya. Jika ingin melakukan diet weight loss atau defisit kalori, upayakan seminimal mungkin menggunakan minyak. Jadi bisa kukus, rebus atau sop bening, panggang ya, intinya menghindari penggunaan minyak yang berlebih. Karena Coach Davina tahu nggak kalau 1 gram lemak itu kan 9 nilainya. Iya betul, karena cukup besar. Jadi perhatikan juga metode pemasakannya. Betul. Thank you Coach Eri. Thank you Coach. Sobat Vita semua, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi,
maka harusnya Sobat Vita udah lebih paham ya tentang bagaimana sih tips yang benar, aman, dan tepat untuk menurunkan berat badan. Coach Erik dan Coach Davina pamit undur diri dari hadapan Sobat Vita semua. Kalau Sobat Vita suka atau tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk komen di bawah, like, dan juga share. Jangan lupa juga untuk subscribe, biar Sobat Vita semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Vita. Bye-bye! Bye!